Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kabadri di channel saya Embadi Channel. Pada video kali ini saya akan bahas tentang Pramuka Siaga. Welcome to my channel di Embadi Channel. Pada video kali ini saya akan menjelaskan seperti kayak video saya yang kemarin, bahwasanya seperti janji saya, bahwasanya nanti saya akan memberikan penjelasan mulai dari siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Nah, untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang siaga, yaitu adalah pramuka siaga. Pramuka siaga itu adalah suatu golongan pertama ataupun golongan yang harus diketahui, salah satu golongan yang harus diketahui oleh para anggota gerakan pramuka, khususnya adalah para pembina. Nah, para pembina juga harus bisa tahu tentang bagaimana seorang pramuka itu mulai dari usia dini. Kita harus belajar dari usia dini dulu, yaitu dari pramuka siaga. Nah, jadi untuk masalah pramuka siaga ini, kalau kita pernah dengar adalah Trisatya dan Dasdharma. Di siaga juga ada namanya Dwi Dharma dan Dwi Satya. Tapi sebelum kita membacakan ataupun kita menjelaskan tentang Dwi Dharma dan Dwi Satya, saya akan menjelaskan tentang pramuka siaga dulu. Nah, pramuka siaga ini adalah salah satu golongan termuda ataupun salah satu golongan yang dimulai dari usia dini, yang dimana beranggotakan anggotanya adalah dari usianya dari 7 tahun sampai 10 tahun. Nah, jadi kalau misalkan kita baru masuk SD itu ataupun dari selesai dari TK gitu ya, langsung ke SD, nah itu rata-rata usianya dari 6 sampai mau ke 7 ya, 6 sampai 7. Karena memang sudah diaturannya sudah jadi antara 6 sampai 7 tahun baru bisa masuk SD. Nah, seperti yang kita lihat dari golongan siaga, sebenarnya golongan siaga ini adalah golongan termuda, yang dimana dari usia dari 7 sampai 10 ini beranggotakan anak-anak yang baru masuk SD, ya, sekolah dasar ya. Yang dimana kalau kita lihat dalam program pramuka siaga ini masih melibatkan para pembina ataupun para guru yang masih notabene adalah seorang tenaga pengajar. Yang dimana kita juga di situ juga dijelaskan di pramuka siaga ada namanya kalau kita sedang tata upacara. Kalau tata upacara siaga itu adalah bentuknya adalah lingkaran. Nah, di situ dalam lingkaran itu adalah yang dimana dalam siaga artinya adalah yang harus setiap tangkas, karena memang anak-anak itu memang adanya adalah aktif ya. Jadi sukanya itu suka bermain, sukanya mencari permainan ataupun mencari hiburan gitu ya, yang dimana di situ kita lebih condongnya adalah kebanyakan adalah bermain dan juga menggunakan biasanya yel-yel ya gitu ya. Jadi kalau masih usia ataupun golongan siaga ini masih lebih ke terakhirnya adalah permainan, supaya interaktif, supaya anggota suka dengan kegiatan-kegiatan yang diterapkan di gerakan pramuka. Oke, membahas tentang pramuka siaga. Nah, ada kalau dari setiap golongannya ataupun setiap yang saya pernah pelajari, itu adalah ada kalau penggalang sampai ya, dari golongan penggalang sampai penegak dan juga pandega itu adalah Trisatya dan Dasdharma. Sedangkan kalau siaga itu adalah Dwi Satya dan Dwi Dharma. Nah, kenapa begitu? Dalam siaga, nah karena emang kita belajar tentang siaga gitu ya. Kalau kita mulai darinya adalah Dwi Dharma dan Dwi Satya. Nah, di dalam Dwi Satya dan Dwi Dharma itu hampir ya biasanya kandungannya hampir berbeda dengan kandungan Trisatya dan Dasdharma. Yang dimana emang di sini adalah menjelaskan adalah Dwi Satya dan Dwi Dharma itu menjelaskan tentang yang dalam coraknya adalah keluarga gitu ya. Oke, kita langsung saja untuk masalah Dwi Dharma dan Dwi Satya. Dalam kandungan Dwi Dharma dan Dwi Satya akan saya bacakan di video kali ini ya. Jadi saya akan bacakan makna dari ininya, karena memang saya menggunakan patokan adalah SKU Siaga, yang dimana isinya adalah Dwi Satya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menuruti aturan keluarga. Setiap hari berbuat kebaikan.
Itu untuk Dwi Dharma. Yang kedua adalah Yang pertama ini adalah Dwi Satya, yang kedua adalah Dwi Dharma. Dwi Dharma itu berisinya adalah ada dua poin, yaitu ada satu, siaga berbakti pada ayah dan ibundanya. Yang kedua, siaga berani dan tidak putus asa. Nah, itu adalah dua poin yang ada di Dwi Dharma. Kalau di yang Dwi Satya hampir mirip dengan Trisatya ya, cuman cuma sedikit agak dipendekin mungkin ya, dikakas, jadi lebih kecil. Oke, itu adalah Dwi Satya dan Dwi Dharma. Untuk masalah pramuka siaga, emang sih saya itu bukan bergelunya di bidang bidang siaga, tapi kita akan belajar tentang, ya kita belajar sama-sama lah untuk belajar jadi sebagai mendalami ilmu pramuka khususnya di setiap golongannya. Jadi saya akan menjelaskan tentang golongan siaga dulu. Nah, ini yang saya ketahui. Jadi kalau kita dalam siaga itu kan upacaranya itu lingkaran ya, bentuknya lingkaran. Jadi kalau bentuknya lingkaran itu di situ ada namanya aturan ada seorang pembina, para pembinanya yang mengatur ya, karena emang ini adalah anak-anak. Ya, jadi dalam siaga itu kan gini kan upacaranya bentuknya lingkaran yang diatur oleh para pembina. Ya, pembina itu adalah bisa saja seorang guru yang ikut setra ataupun rela ya menjadi seorang pembina ataupun mengatur pembina. Karena emang pengatur di pembina itu lebih banyak daripada yang di RU ya gitu. Ya, sedikit ada ini juga nggak apa-apa lah gitu ya. Jadi dalam siaga itu menjelaskan bahwasanya ada kalau ininya seorang pembina ya, ada sulung, ada juga si bungsu, si sulung dan si bungsu, ada buci dan makci. Yang dimana kalau si sulung itu sebagai ketua regu ya, dan juga kalau makci dan buci itu sebagai bisa disebutnya dengan seorang pembinanya ya, para pembinanya. Makci itu ibu guru dan buci itu adalah seorang ibu guru, dan pakci itu sebagai bapak guru gitu ya. Jadi pakaiannya adalah pakai kata-kata yang bahasanya adalah bahasa, misalkan bahasa dulu ya gitu ya, misalkan pakai bahasa dulu, makci, buci gitu ya. Dan juga ada sulung apalagi si bungsu gitu ya. Jadi bungsu itu adalah ada adik-adik yang bahasanya adik-adik sebagai mungkin adik-adiknya gitu ya. Jadi di pramuka siaga itu kalau bentuk upacaranya bentuknya lingkaran, menandakan kesatuan, dan lingkaran itu adalah lingkaran kesatuan, bisa masuknya adalah lingkungan keluarga, karena emang pesertanya masih anak-anak. Jadi ibaratkan si bakci dan sama buci ini sebagai orang tuanya, pengganti orang tuanya kalau di sekolah gitu ya. Oke, untuk bahas tentang pramuka siaga, kalau emang ada yang harus ditanyakan silakan tanya saja di kolom komentar gitu ya. Nanti saya akan menanggapi. Dan juga ini tanggal 15, saya membuat video ini di tanggal 15 April 2020, yang dimana hari ini adalah hari yang ya bahasanya masih di stay in home, yang masih ada masalah tentang kita tidak boleh beraktivitas di luar rumah karena memang masih ada wabah virus corona ya. Jadi untuk video kali ini kalau memang suka silahkan like, komen, dan juga subscribe di channel saya, itu di Embody Channel. Dan juga dimohon untuk kakak sebagai anggota Gerak Pramuka dukung channel ini supaya lebih bisa berkembang dan juga bisa memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, khususnya di yang bahasnya adalah tentang gerakan pramuka. Jadi semoga kalau emang suka jangan lupa berikan komentarnya ke saya kalau emang masih ada banyak pertanyaan, karena emang kita sebagai ya anggota Gerakan Pramuka, karena emang masih ada hal yang bahasanya yang harus kita benarkan. Jadi kita harus sebagai anggota Gerakan Pramuka itu juga harus kita memberikan penjelasan bagaimana caranya seorang pramuka Garuda, apalagi saya seorang pramuka Garuda ya. Jadi kalau seorang pramuka Garuda itu yang harus seharusnya minimal ya harus kayak gini gitu ya, itu memberikan wawasan, memberikan penjelasan bagi teman-teman dan adik-adik dan anggota Gerakan Pramuka yang masih bingung tentang aturan yang di pramuka. Nah, saya gitu ya sebagai anggota Gerakan Pramuka dan juga saya sebagai anggota pramuka Garuda memberikan penjelasan kepada teman-teman bahwasanya
kita sebagai anggota Gerakan Pramuka jangan diam kalau kita emang tahu aturan tersebut, dan juga penjelasannya kalau emang kita tidak tahu kalau emang kita tahu, kita berikan kepada orang yang tidak tahu. Karena emang kita saya soroti atau yang saya pandangannya saya lihat gitu dalam anggota Gerakan Pramuka ataupun khususnya di organisasi Gerakan Pramuka, itu masih sedikit sekali orang-orang yang sadar dalam menggunakan aturan, apalagi segi aturan yang yang kurang dalam pengaplikasian di Gerakan Pramuka tersebut ataupun di lapangan. Pengaplikasian ini kan sangat perlu ya dalam menertibkan aturan yang sudah ada. Bahkan teman-teman saya juga yang bahasanya satu angkatan dengan saya pun juga masih bahasanya masih agak risih gitu kalau bahasanya kalau kita mau memberi penjelasan, karena emang kita tidak bisa memberikan penjelasan kalau emang orang tersebut yang bahasanya gini. Kalau kita memberikan penjelasan kepada orang yang lebih tahu daripada kita, dianggap kita lebih tahu daripada mereka daripada orang tua tersebut. Tapi kalau secara teknisnya emang kita ya kalau emang tahu ya harus beritahu lah gitu, tapi dengan bahasa yang sesuai dengan usia kita ataupun dengan dengan keahlian kita. Jangan sampai kita menggurui. Jadi kalau kita emang tahu ya kita berikan sesuai dengan keahlian kita gitu. Dan juga saya bisa berkata kali ini karena saya sering berdiskusi sama para pembina yang khususnya adalah pembina saya yang ada di satuan saya gitu ya, sehingga saya bisa memberikan memberikan apa yang bahasanya gini. Saya sering bertanya kepada pembina saya bahwasanya, Kak, begini gitu ya di satuan T. Saya pokoknya gini, Kak, kenapa sih di Gerakan Pramuka itu gitu ya, kita masih bahasanya masih takut kalau bisa kata kita menggunakan aturan yang sudah ada gitu ya. Kayak seolah-olah aturan yang sebenarnya kita sudah dibuat gitu, malah kita yang melanggar sendiri gitu ya. Banyak sekali yang bahasanya aturan-aturan yang masih dilanggar ataupun belum bisa ditertibkan dalam dalam organisasi Gerakan Pramuka. Banyak